sama-sama. Silakan. Ya, saya pernah mendengar riwayat kalau niat baik, baru niat berbuat baik itu udah dapat pahala, tapi kalau berniat jahat kalau belum dilakukan itu nggak dapat dosa. Itu apakah tidak bertentangan dengan yang tadi? Nah, yang pertama tadi. Oke. Jadi dalam masalah niat ini ada 13 tingkatan, Pak. Keinginan hati itu ada 13 tingkatan. Dari pengen banget, pengen beneran, itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi di dalam hadis itu disebutkan man hamma bihasanatin fa amila biha falahu asyru hasanat wa man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kutibat hasanatan wahidatan. Siapa yang menginginkan melakukan kebaikan lalu dia lakukan, ditulis 10. Tapi kalau dia tidak melakukan, ditulis 1 kebaikan. Wa man hamma bisayyi'atin fa amila biha kutibat khati'atan wahidatan. Siapa yang melakukan keburukan, meniatkan keburukan lalu dia lakukan, ditulis 1 kesalahan. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'mal biha kutibat hasanah. Tapi siapa yang meniatkan keburukan lalu tidak jadi diamalkan, ditulis 1 kebaikan. Nah, dalam riwayat yang lain, yang menginginkan keburukan lalu tidak tidak melakukannya, ditulis 1 kebaikan. Nah, dengan yang cerita yang pertama tadi, dia lihat orang lalu dia pengen, dia nggak lakukan, tapi kenapa ditulis keburukan? Nah, 2 hadis ini ulama mengatakan, di dalam hadis yang pertama bahasa yang dipakai adalah waman hamma. Ham itu keinginan hati. Keinginan hati itu seperti apa? Jadi kita lihat kawan bajunya bagus, kayaknya bagus juga kalau saya pakai begitu. Itu namanya hamma, keinginan biasa. Nah, tapi kalau udah keinginan betulan, jadi dikatakan secara takdir, andaikan Allah Ta'ala takdirkan orang itu memang jadi kaya dalam ilmu Allah, maka memang dia akan melakukan ini yang akan ditulis keburukan. Makanya nanti dalam masalah anak orang kafir yang meninggal di waktu kecil terjadi khilaf. Hadis yang kebanyakan ulama mengatakan anak kecil orang kafir meninggal di waktu kecil masuk surga, jadi pelayan di surga. Tapi ada pula ulama yang mengatakan dengan hadis riwayat Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra yang menyatakan anak orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Nah, lalu di situ ulama yang mengatakan akan masuk ke neraka itu menjelaskan, ya. Kedua pendapat ini disatukan oleh sebagian ulama dengan penjelasan yang mana andaikan dia besar, Allah Ta'ala takdirkan besar, panjang umur, ketahuan dia memang akan kafir sampai dia meninggal. Nah, begitu juga hadis yang pertama tadi, ketika seseorang menginginkan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain dengan situasi dan kemungkinan yang memang dimiliki oleh orang itu, maka dia akan ditulis melakukan kebaikan. Sebaliknya pula keburukan, andaikan saya kaya, andaikan saya kuat, andaikan saya memiliki jabatan ini, saya pasti kayak dia juga nih. Keburukannya, maka ulama mengatakan ditulis dia melakukan keburukan tersebut walaupun dia tidak pernah melakukannya. Karena apa? Azam niat yang kuat. Makanya nanti kembali ke kuat tidaknya niat tadi. Maka di dalam fikih itu disebut dengan khawatir, suara hati. Suara hati itu disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di dalam kitab, di dalam syarah kitab Irsalatul Mustarsyidin ada sekitar 13 peringkat. Jadi kalau kita mah pengen beneran dengan pengen banget, itu doang di kita. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu mulai dari yang namanya syak, ragu, pengen nggak ya, lalu naik ke zon, kayaknya bagus nih kalau saya pengen, lalu nanti naik ke ham, ada yang namanya azam, baru terakhir sekali niat. Niat itu apa? Sesuatu yang sudah dibuktikan dengan pekerjaan. Jadi setar mulai bekerja. Jadi ibarat kita pengen punya rumah. Siapa yang nggak pengen punya rumah? Pasti semuanya pengen, ya kan? Tapi pengennya segimana? Ada yang mulai menabung dari 10.000. Beli celengan tuh, celengan babi. Masuk di situ duit 10.000. Dengan orang yang memang dari gajinya udah sekian persen diinvestasikan buat rumah. Pokoknya ini buat rumah, Ustaz. Dengan orang yang sudah
mulai beli tanah, dengan orang yang sudah bikin pondasi, dengan orang yang sudah naik tiang. Itu kan beda-beda tuh bentuk pembuktiannya. Ada yang sekedar ngomong di mulut doang, ada yang sekedar baru di dalam hati pengen punya rumah, ada yang sudah ngomong ke kawan saya pengen sih punya rumah, ada yang sudah saya sudah mulai menabung, ada yang sudah mulai membuktikan saya udah beli tanah, oh saya udah bikin pondasi, saya udah naik tiang. Nah, masing-masing ini memiliki tingkatan yang berbeda dalam niat. Nah, makanya dalam hati kita itu, ini yang paling penting kita kenali. Sekuat apa keinginan di dalam hati ini. Nah, ketika memang dalam taat, kan ada orang pengen banget, kayak orang yang sudah setor haji, tapi karena coronanya tertunda, ya Allah kadang-kadang sampai datang minta doakan, gimana nih Ustadz, gini. Nah, itu berarti memang kerinduan sudah ada di dalam hatinya. Begitu juga orang yang kecanduan, misalnya kecanduan apa saja, itu kalau udah pengennya itu keluar keringat lah, inilah. Jadi ada pembuktian bahwa dia tuh memang pengen. Nah, ini bergantung kepada cara seseorang berpikir, bergantung kepada cara seseorang menginginkan, bergantung cara seseorang memahami. Nah, sama tadi itu, jadi tidak bertentangan antara hadis yang pertama yang menceritakan bahwa kalau meninggalkan niat keburukan akan dapat satu kebaikan, yaitu yang memang belum terazam kuat di dalam hati. Nah, sedangkan yang kedua adalah yang memang sudah terazam kuat di dalam hati, yang mana dikatakan tinggal takdirnya doang yang Allah Ta'ala belum takdirkan dia memiliki seperti yang dimiliki oleh orang yang dijadikannya sebagai idola tersebut. Jadi nanti perbedaannya di situ, di peringkat kuat tidaknya keinginan yang ada di dalam hatinya. Kita kadang-kadang kalau udah pengen pergi, lagi sholat tapi bayangannya udah pergi, kadang-kadang pengen buang air lah, pengen ada rasa aneh gitu kan. Nah, itu peringkat keinginan. Ada orang yang biasa-biasa aja. Ini membedakan kualitas niat di dalam hatinya. Begitu kira-kira. Oke, yang lain?